Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada hari ini saya akan sengaja memperlihatkan titik-titik yang harus diwaspadai, harus berhati-hati di dekat jalur tol Cijago 3 ataupun tol Desari di Simpang Susun Krukut. Langsung saja ya. Jadi ini adalah titik pertama dan nanti saya akan terus menunjukkan titik-titik yang seharusnya kita semakin waspada dan semakin hati-hati. Nah, di depan sana juga udah ada petunjuk-petunjuknya karena ada kendaraan proyek melintas ya. Jadi kita harus bersabar selama tol Cijago 3 ini terus berjalan. Karena nanti ini kan masih bisa dikatakan jalur sementara ya. Kalau overpass Limonya sudah bisa digunakan, maka nanti kita akan melintas di overpass Limo. Kita tidak akan lagi menggunakan jalur ini. Nah, tapi karena ini masih digunakan oleh kita semua, maka harus diwaspadai. Nah, ini beberapa titik di sini tuh ya. Kita lihat ini sudah hancur lagi. Walaupun di beberapa titik lainnya sudah dibantu lagi ditambal aspal, tapi di sini juga harus berhati-hati. Nah, di depan sana itu adalah titik overpass Limo. Sedangkan ke titik setelahnya itu semua sudah dilakukan proses pengaspalan, jadi kondisinya aman, tapi tetap harus berhati-hati karena banyak kendaraan yang melintas ya, jadi harus sangat berhati-hati. Kita lanjut aja lah, kita akan langsung ke titik berikutnya yang harus diwaspadai. Ya, di titik berikutnya saya berada di jalur ini nih yang mesti waspada. Nah, ini kan motor perlahan kan. Ini ada terjadi beda ketinggian di sini. Dan seringkali di sini seperti mobil nih, kita lihat ya, mobilnya nih berhenti. Set. Nah, jadi banyak yang beberapa kendaraan yang kaget sehingga banyak menyebabkan tabrak dari belakang. Karena ini di sini terjadi beda ketinggian. Ini ada Jalan Rawajati dekat dengan Simpang Susun Krukut ya. Jadi ini adalah posisinya di Jalan Rawajati dekat Simpang Susun Krukut. Kondisi jalannya seperti yang terlihat tuh. Tuh lihat. Kendaraan itu kan sangat berhati-hati karena memang beda ketinggian. Tuh. Ya, tuh lihat. Dan ini beda ketinggiannya lumayan loh. Tuh. Sampai setinggi itu tuh rusaknya. Nah, ini nggak tahu nih, ini jadi tanggung jawab siapa ya? Tapi ini memang bisa dibilang nih beberapa kali, bahkan mungkin kalau nggak tahu lah ada yang mencatat kecelakaannya, mungkin yang tahu yang rumah ini ya. Karena kejadiannya kan persis di depan rumah kontrakan ini ya. Nah, tuh, jebrot gitu. Tuh. Jadi sangat beda ketinggian. Nah, maka di sini harus hati-hati, harus waspada. Saya hanya mengingatkan saja kepada pengguna jalan, karena penonton saya kan pasti pengguna jalan sekitar tol ini, maka saya menyampaikan harus hati-hati. Begitu juga dengan di depan sini ya. Jadi di depan sini kita juga harus sangat berhati-hati. Nah, di sini juga kondisinya lampu penerangan jalannya juga bisa dikatakan kalau saat menjelang ke malam hari ini juga bisa dikatakan kurang nih di sini. Jadi lampu penerangan jalannya bisa dikatakan kurang ya. Tuh, kalau mungkin bagi pengguna jalan yang sering melintas di sini bisa tulis di kolom komentar ya. Tuh, ada juga sih lampunya tuh 1, 2 ya, ada 2 lampu. Tapi ke selanjutnya kan tidak ada lampu tuh. Jadi gelap sekali. Nah, selanjutnya sebenarnya juga di depan sana ada beda ketinggian juga sama seperti di jalur tadi ini, di Jalan Rawajati. Tapi di depan sana tuh jauh lebih smooth ya. Jadi nggak seperti tadi yang sampai, nah tuh lihat motor tadi tuh melintas dengan santai aja. Tuh. Jadi di sini, kalau di sini beda, walaupun beda ketinggian tapi dibikin smooth. Tapi kalau di jalan yang tadi itu rusak sekali. Ini saya sengaja jalan kaki untuk memperlihatkan ke para penonton, sobat keluarga semua. Tuh lihat. Tuh, walaupun ada beda ketinggian tapi di sini lebih smooth ya. Tidak serusak yang tadi, walaupun memang di sini sebenarnya masih bisa sih harusnya diaspal lagi, dibuat jadi lebih smooth lagi, bisa harusnya.
Tuh. Ya, jadi di sini tuh rusak nih. Rusak. Jadi harus berhati-hati aja ketika berada nih. Di atas adalah jalurnya RAM 3 dengan RAM 8. Ini adalah jalur masuk ke Tol Desari, Jalan Krukut ya. Ini adalah bagian dari kolongnya, Jalan Rawajati. Jadi harap berhati-hati aja. Kita ke spot berikutnya yang harus waspada ataupun harus hati-hati. Ya, saat ini kita melihat di titik berikutnya ya. Saat ini saya berada di Simpang 4. Ini kalau tadi ke sana ke Jalan Rawajati tadi di Simpang Susun Krukut ya. Nah, masih ingat yang kemarin truk mundur yang saya upload yang hampir saja menabrak kembali bagian dari apa namanya? Jembatan atau portal Pertagas. Sekarang sudah ada informasinya di sini ya, bahwa tinggi kendaraan di atas 3 meter tidak boleh masuk ke area ke kanan kalau dari arah Rawajati nih. Jadi sudah ada rambu-rambunya nih. Kalau masih ada yang masuk maka kebangetan banget ya. Nah, di sini pun juga udah ada, sekarang udah dipasang juga nih. Tuh, truk di dalam masuk ya. 8 ton ya, berarti. Terus di situ juga sudah ada pemberitahuannya ya, tinggi kendaraan di atas 3 meter. Dan sepanjang jalan ini juga sudah ditambah lagi peringatan-peringatan yang ditambah oleh Pertagas. Karena kemarin terakhir video yang saya ambil, masih ingat ya bahwa ada truk yang mundur. Nah, sekarang ini di titik ini sudah diberikan peringatan-peringatan yang semakin banyak ya, bahwa kecepatannya hanya 10 km per jam. Terus 50 meter mendekati jembatan pipa gas ya, kecepatan tinggi apa? Tekanan tinggi ya. Tekanan tinggi, tinggi kendaraan maksimal 3 meter saja. Jadi 3 meter. Jadi hanya 3 meter yang dibolehkan. Ya. Nah, ke depan sana itu udah ada keterangan lagi lebih lanjut ya. Jadi di lampu merah ini, lampu merah perempatan ini sudah dibuatkan rambu-rambu yang untuk lebih hati-hati, terutama bagi pengendara dengan kendaraan berat atau alat-alat besar, kendaraan besar ya. Jadi harus sangat berhati-hati. Jadi kita lanjut ke titik berikutnya ya. Titik bahaya, titik yang perlu diwaspadai kembali adalah sekali lagi di jalur ini nih. Jadi dari perempatan tadi kalau kita lurus ya, maka di depan situ juga sudah ada peringatan juga tuh. Dan ini sangat menikung nih, sangat curam sekali. Tuh. Ya. Jadi kalau kendaraan-kendaraan yang pendek ini tuh ya, kelihatan ya. Ini seringkali bikin lecet mobil bagian bawah ya. Ini jalur ini nih. Tuh, di sini juga sudah diberikan peringatan juga ya. Tinggi kendaraan di atas 3 meter tidak boleh belok kanan. Jadi hanya boleh ke kiri saja. Nah, banyak juga para penonton yang menyarankan agar jalan ini itu dipindah ke sini nih, karena jalannya jauh lebih landai ya. Terus bisa nyambung ke nanti masuk ke depan sana. Saya nggak paham lah, karena itu mungkin ada dishub atau pihak-pihak lain yang mungkin terkait. Tapi yang jelas di sini memang tuh, nih curam sekali nih, ya tuh curam sekali nih. Jadi ini kalau kita kelewatan tuh bisa langsung nabrak tembok itu. Dipastikan kendaraannya jauh lebih aman ya. Sekarang kita ke titik terakhir ya. Kita ke titik terakhir yang perlu diwaspadai.
tiangnya gitu. Ini satu yang suka bikin mobilnya tuh geser. Nah ini yang kedua nih, tuh lihat tuh. Dia kan mobil ini kan ngasih sen kanan kan, karena ini ada ini lampu penerangan jalan sama lampu apa nih di jalur nih tuh ya kan. Dia kan ngambil badan jalan kan. Nah, itu juga yang sering kali membuat kemacetan, karena mobil jadinya nggak bisa langsung masuk dua gitu ya. Jalannya sempit, ada tiang di situ gitu. Itu aja sih mungkin yang membuat beberapa titik kemacetan yang ada di jalur ini nih. Sering kalinya demikian. Selain dari pertigaan-pertigaan yang dilontar, terus Ibu Tanah Baru yang juga sering kali juga membuat macetnya tuh panjangnya sampai sini gitu. Kita lanjut, kita lihat titik yang lain yang mungkin perlu diwaspadai. Titik terakhir sepertinya ini. Kita lanjut ya. Di titik terakhir, kita di titik terakhir mungkin nggak terlalu banyak sih yang melintas di jalur ini. Ini ada jalan Ketapang ya, jalan Ketapang ini menuju ke SMP, tapi menurut saya ini adalah termasuk yang titik terakhir yang perlu sekali diwaspadai. Jadi ini adalah double box yang sudah dibuatkan oleh masuk dalam proyek tol, tapi untuk pelebaran jalannya itu pun sama ya seperti yang di Tangsel itu. Jadi nanti menunggu Pemda seperti apa kira-kira pembangunannya. Tapi yang jelas di sini itu ya. Lihat ini jalanannya belum jadi sebenarnya. Tuh. Ini harus waspada sekali dan lampu penerangan tidak ada di sini. Nah, ini kalau lampunya sih ada ya. Nah, itu adalah titik terakhir pemantauan kita di area dekat jalan tol Cijago 3 atau Simpang Susun Krukut. Kita putar balik lagi ke Simpang Susun Krukut, sekalian kita closing ya. Terima kasih ya. Jadi ini saya lagi nih nantinya kalau jadi, maka harusnya namanya jalur yang kita lewati ini double box ini akan menjadi jalan Krukut Pondok Petir ya, yang sudah saya bahas. Ini double box nih. Ini bukan trotoarnya yang gede, tapi nanti kalau udah digunakan semua ya semuanya bukan dijadikan sebagai jalan. Jadi jalan Krukut Pondok Petir. Demikian informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.